Di dalam kehidupan adalah mengenai memberikan pengaruh. Apakah kita akan dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita? Atau sebaliknya, kita akan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Anda sedang menyaksikan Good News Program bersama saya, Debbie Katarina, dan suami saya, Daniel Hendrata. Hari ini kita akan membicarakan yaitu Becoming Influential. Menampilkan seorang narasumber yang luar biasa yaitu Raymond Fernando Arianto, yang tentunya nanti kita akan membahas bagaimana kita bisa menjadi pengaruh-pengaruh yang positif di dunia di mana kita hidup ini. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, oleh karena itu kita akan saksikan satu cuplikan yang pasti akan memberkati sekaligus memberikan inspirasi kepada Anda. Saksikan yang satu ini. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raymond Fernando. Saya senior pastor dari sebuah gereja yang ada di Jakarta Selatan, namanya GPDI Pillars in Christ. Memulai pelayanan penggembalaan sejak tahun 2015, namun juga berprofesi sebagai kreatif dan show director di berbagai event. Bukan hanya itu, beliau juga merupakan seorang fasilitator di sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan diri yang cukup terkemuka di Indonesia. Raymond bersama istrinya menginvestasikan waktu melayani dan membangun fondasi kuat di dalam gereja lokal. Lewat komunitas dan pemuridan, pria yang akrab disapa Ray ini percaya bahwa kekuatan firman yang disertai keteladanan akan berdampak menginspirasi hidup orang lain agar berubah menjadi lebih baik. Mau tahu lebih jauh bagaimana membangun kekristenan yang berdampak? Nantikan kiat-kiat lainnya hanya di Good News Program. Di musim tertentu Tuhan akan mau angkat kita di level kehidupan yang baru, dan di situ perlu ketaatan di level yang baru juga. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sonis Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sonis Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Anda sedang menyaksikan Good News Program dalam satu topik yang saya percaya ini akan memberkati siapapun Anda menyaksikan, yaitu Becoming Influential. Di tengah-tengah kami telah hadir seorang narasumber yang akan memberikan inspirasi yang sangat luar biasa buat Anda, yaitu Bapak Raymond Fernando Arianto. Silakan, Deb. Shalom, Shalom, apa kabarnya? baik-baik Bu Pak Debbie, Raymond? Pak Thank Daniel. you Ya. sudah datang di Good Makasih ya. News. Oke, Atas senang waktunya. sekali bisa ada di sini juga. Betul. Iya. Nah, puji Tuhan. untuk pemirsa di rumah yang mungkin belum mengenal Pak Raymond ini Ya. siapa, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan diri ya. Perkenalkan diri, saya Raymond. Nama lengkapnya Raymond Fernando Arianto. Papa orang Jawa Timur, mama orang Manado. Jadi ya hasilnya kayak gini. Oke, dan saat ini saya Lebih berat Manadonya apa lebih berat Jawa Timurnya? dua-duanya ya, soalnya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Manado juga. Tapi suka makanannya yang mana? Dua-duanya suka. Jadi kalau nggak tahu mau makan apa lagi ya, biasanya sih lebih suka makanan Manado ya. Berarti dia ini punya, saya duga kepribadian flekmatis ya berarti ya? Peacemaker. Kenapa begitu? Karena Papa Manado, Mama? Mama Papa Jawa. Manado, Papa Jawa Timur, Mama Manado. Jadi ya. nggak kiri, nggak kanan, pokoknya dua-dua Iya. akur gitu. Ya, kalau ditanya orang apa, saya bilang orang Indonesia aja. Paling aman, paling aman. Betul ya. sekali. Paling Oke, aman. karena sekarang Iya, perlu nih, iya. NKRI harga mati. Gitu. Betul. Perlu nih. Betul ya, tos betul, dulu dong. betul. Tos dulu. Bu Debbie juga tos juga.
Pak Raymond sudah berkeluarga? Sudah, saya sudah berkeluarga. Istri saya namanya Cindy Olivia. Ya, saat ini nggak bisa sama-sama karena dia lagi sekolah Alkitab ya. Wow, oke. Di mana sekolah Alkitab? Dia lagi sekolah Alkitab di School of Theology di Singapura. Keren. Ya, Keren. School of Theology di Singapura. Iya, iya, iya. Kegiatan sehari-harinya apa, Pak? Sehari-hari saat ini saya jadi gembala sebuah gereja di Jakarta Selatan. Yang isinya mungkin 80-90% juga anak muda. Bangun satu generasi yang baru yang lebih cinta juga sama Tuhan. Dan yang kayak tadi judul kita hari ini Becoming Influential. Wow, Keren. oke. Nah, Anda juga masih bekerja di sebuah perusahaan ya? Iya, karena memang ini jadi visi daripada gereja dan saya juga visi pribadi. Jadi saya ingin menghidupi visi tersebut. Jadi saya masih bekerja di marketplace. Oke. Saya suka jadi kreatif dan juga show director untuk event-event sekuler. Oke. Dan saya masih ngajar juga di satu lembaga pengembangan kepribadian di Jakarta. Keren. Ya. Wow. Nah, dengan kesibukan yang sudah begitu banyak, kenapa juga masih terbeban untuk menjadi gembala? Saya cukup lama untuk memutuskan jadi gembala. Gak gampang buat saya karena dulu lebih banyak kerja atau melayani di networking gereja-gereja. Jadi lebih banyak tahu gereja, lebih takut saya jadi gembala. Kenapa? Ya. Memang ada masalah apa dengan pergembalaan? Oh enggak, saya tipikal yang dulu saya pikir saya nggak terlalu suka berurusan dan bersentuhan dengan jiwa-jiwa. Saya lebih orang di belakang layar. Berarti tidak ada masalah dengan pergembalaan? Oh enggak ada masalah sebenarnya, cuman Pergembalaan itu semua baik berarti? baik, cuman Cool. ya, dulu saya pikir saya nggak suka visitation, saya nggak suka oke. konseling orang, Maksudnya tetapi job description-nya job gembala. desk-nya, Saya kira ya. apa tadi? Enggak, Oke, bukan oke, bukan masalah itu ya? Bukan. Oke. Nah, sebenarnya dari tahun 2005 saya sudah ada panggilan seperti itu. Oke. Tapi dasarnya memang rada keras kepala sedikit juga ya, dan Oke. terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan akhirnya tahun 2014 Tuhan panggil saya, kali ini agak lebih kencang ya. Sampai akhirnya saya bilang, oke, saya start. Kita tahu bahwa satu waktu di musim tertentu Tuhan akan mau angkat kita di level kehidupan yang baru. Dan di situ perlu ketaatan di level yang baru juga. Wow. Apa yang akhirnya membuat Pak Raymond memutuskan, ya Tuhan aku mau mengembalakan? Karena latar belakang saya juga banyak bekerja di event, ketemu dengan anak-anak muda, dan saya ngelihat banyak sekali anak-anak muda yang gak mau dekat dengan Tuhan, padahal mereka punya potensi yang kalau mereka bisa dibangun, mereka ada wadah di mana mereka juga bisa dibimbing, mereka bisa jadi potensi yang besar dan membawa pengaruh kepada lingkungan mereka. Nah, tadi ada pernyataan bahwa banyak anak-anak muda mereka tidak mau dekat dengan gereja. Kira-kira sebenarnya kenapa mereka nggak mau dekat? Apakah ada masalah tertentu dalam gereja yang membuat mereka nggak bisa dekat? Dunia ini berkembang, teknologi ini juga berkembang, Ya. dan seringkali gereja dalam tanda kutip organisasi itu kalah cepat larinya sama perkembangan dunia. Padahal kita tahu bahwa gereja itu bukan bicara soal organisasi, Yes. bukan bicara soal gedung, tapi bicara soal organisme yang ada di Betul. dalamnya. Ya. Nah, seringkali bentroknya antara sebuah sistem dengan apa yang Tuhan ingin capai dalam soal misi menjangkau orang. Sehingga mungkin masalahnya cuma acceptance, penerimaan ya. Acceptance ya. Ya, Oke, jadi penerimaan. banyak anak-anak muda yang mungkin sampai dengan hari ini mereka merasa tidak terlalu diterima atau gereja melihat mereka dengan anti, apalagi dengan cara berpakaian, cara bicara, Ya. atau cara mendengarkan musik. Apakah demikian? Itu salah satunya. Salah satunya ya. Tapi acceptance-nya itu yang mungkin paling penting ya. Karena seringkali mungkin mereka nggak ngerasa gereja itu terima mereka apa adanya dan nggak nyambung gereja dengan dunia mereka saat itu. Sip. Oke. Kita akan lanjutkan setelah Oke. break ya Udah, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Becoming Influential hanya di Good News Program. Tampilan boleh kontemporer, tetapi hati itu konservatif. Wow.
Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita berbicara tentang becoming influential. Langsung kembali kepada narasumber kita, Bapak Raymond. Nah, Pak Raymond, bagaimana caranya kemudian Tuhan memberikan Anda visi misi untuk bisa mempengaruhi anak-anak muda ini? Visi misi macam apa yang Tuhan kasih dalam hati Anda? Oke, alasan tadi saya pikir buat apa bikin gereja lagi, terutama di Jakarta udah banyak gereja yang bagus-bagus juga. Betul. Dan saya berdoa sama Tuhan kalau mau saya untuk terjun dalam pengembalaan, kasih saya satu visi yang benar-benar membuat gereja itu kelihatan warnanya berbeda. Ya. Jadi setelah lewat doa, akhirnya timbullah satu visi datang dari pergumulan itu untuk memperlengkapi dan juga untuk membangun satu generasi yang tertanam kuat di dalam Tuhan. Jadi itu tertanam kuat dalam Tuhan, kemudian mereka mampu memberikan pengaruh dan juga membawa nilai-nilai kerajaan Tuhan itu di tengah-tengah masyarakat atau di pilar-pilar masyarakat yang ada. Jadi apa sebenarnya yang secara spesifik Anda coba tawarkan pada mereka? Saya tawarkan kepada mereka sebuah kesempatan, ya, untuk melayani Tuhan di mimbar yang Tuhan kasih dalam hidup mereka masing-masing. Oke, misalnya seperti apa? Oke, selama ini kita tahu bahwa orang pikir pelayanan itu cuma ada dalam gedung gereja. Yes. Tapi saya percaya sekali bahwa di dalam pilar masyarakat, saya percaya ada 7 pilar masyarakat. Itu bicara soal agama, kemudian bicara soal keluarga, kemudian ada bisnis, pemerintahan, art and entertainment, kemudian media, dan juga pendidikan. Betul. Dan mungkin yang disentuh oleh gereja selama ini cuma ke bidang agama dan keluarga, sedikit di bidang pendidikan. Tapi jarang sekali gereja menyentuh di marketplace. So, saya ingin memperlengkapi orang-orang generasi ini, waktu mereka memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, mereka menyadari bahwa tempat di mana Tuhan taruh mereka dalam pekerjaan, di marketplace, itu adalah bagian dari pelayanan mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka jadi orang yang efisien, orang yang maksimal, dan orang yang produktif, dan sudah pasti memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Oke. Nah, kalau misalnya mereka diberikan kesempatan seperti itu, hasilnya selama 2 tahun ini kan? Iya, 2 tahun ini. Bisa kami tahu hasilnya seperti apa? Oke, salah satu hasil karena gereja kita masih imut-imut ya. 14 Mei kemarin kita baru usia 2 tahun. Ya. Dan waktu itu saya tanya sama Tuhan sempat, Tuhan kenapa sih saya harus lewati masa jadi I.O. kemudian kerja di sekuler cukup lama, saya sempat di sebuah perusahaan F&B. Ya. Dan apa maksudnya Tuhan? Saya tahu gak ada yang pernah kebetulan dalam Tuhan. True. Jadi waktu itu langkah pertama saya adalah ingin menjangkau mereka-mereka yang ada di dunia entertainment. Dalam hal ini banyak anak-anak muda yang punya bakat, mereka yang punya potensi, tapi mereka gak dekat sama Tuhan. Kebanyakan dari mereka yang saya temui adalah yang dulu belajar main musik, nyanyinya di gereja. Tapi waktu mereka jadi profesional, kebanyakan gereja mungkin ya persoalan acceptance tadi ya, kurang bisa menerima mereka. Jadi saya coba menjangkau mereka dan saya melihat sekarang hidup mereka sangat berubah, ya, dan itu yang menjadi suatu pertanda bagi saya seperti penubuhan ya. Berarti langkah yang saya ambil itu benar. Dan gak cuma di pekerjaan mereka, yang saya lihat adalah hidup mereka berubah, pertumbuhan rohani itu yang paling penting berubah. Karena kami memang lebih menekankan untuk mereka mengenal firman Tuhan. Dan di pekerjaan mereka mengalami Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Jadi yang jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan untuk Pak Raymond gembalakan adalah anak-anak muda yang dulunya udah nggak mau ke gereja lagi gitu. Banyak dari mereka yang sudah pernah ke gereja dan tidak pernah ke gereja lagi lama. Ada kebanyakan dari mereka juga yang memang belum kenal Tuhan. Kristennya juga cuma KTP. Dan akhirnya karena dari mulut ke mulut ya, cuma dari mereka sendiri kita membangun jembatan kepada mereka. Sehingga mereka masuk ke gereja juga nggak ngerasa gerejanya aneh dan nggak nyambung sama mereka, tapi disitulah kita coba jangkau mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Metode apa yang dipakai supaya ketika anak-anak muda itu masuk ke gereja Bapak, mereka merasa nyambung dan welcome? Ya, saya punya prinsip seperti ini, Pak Daniel, Bu Debbie. Mungkin saya punya prinsip kayak gini, tampilan boleh kontemporer, tetapi hati itu konservatif. Wow. Nah, konservatif sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Bicara masalah soft ini kan kedengarannya simple ya, kamu diterima gitu kan ya. Tapi
Saya mau tanya juga gini loh. Cara orang-orang yang misalnya kalau kita mau menjangkau ke dalam dunia, kan berarti mungkin cara berpakaian mereka, atau mungkin beberapa orang pakai udah nggak tindiknya di telinga, tapi di hidung, di mulut, di bibir gitu ya, di mana aja ditindik gitu ya. Nah, cara penerimaan macam apa? Bukan lagi masalah penyembahan lagi, tapi lifestyle kamu nih, misalnya kamu lagi ngedrugs kayak, atau kamu lagi seks bebas. Nah, tell me about it. Oke, saya coba jadi diri saya sendiri. Dan saya tahu bahwa latar belakang segala macam dalam hidup saya itu ada purpose-nya. So, saya bisa mengerti dunia mereka dan mereka bisa mengerti saya. Jadi di gereja kami memang berusaha untuk tampil seperti dunianya mereka. Ini buat kami adalah seperti membangun sebuah jembatan. Di awal kita udah katakan bahwa kita terima kamu apa adanya, tapi belum tentu kita juga menyetujui gaya hidup mereka. Jadi menerima tidak sama dengan Approval. approval. Yes. Tidak sama dengan menyetujui. Betul. Seks bebas kamu, atau Betul. marijuana kamu, Betul. atau kurang ajarnya kamu sama orang tua misalnya. Bukan berarti seperti itu ya? Bukan berarti seperti itu. Jadi kita terima mereka, tapi kita nggak judgmental sama mereka. Kita terima, tapi bukan berarti kita approve gaya hidup mereka. Terima itu maksudnya nggak dikucilkan, nggak dipandang sebelah mata, gitu kan ya? Apakah menjadi teman dengan cara seperti itu? Itu jalan yang paling bagus, jadi teman. Karena itu makanya kita juga memperlengkapi mereka yang sudah dahulu ditangkap untuk menjangkau teman-teman mereka. Cool, keren. We like it, Oke. Nah, kita akan take a break dulu. Nanti setelah break kita akan mendengarkan satu kelompok musik yang luar biasa nih ya, dari gereja Anda juga ya. Intimately Known. Jadi pemirsa sekalian, kita akan mendengarkan satu kelompok musik yang rancak banget ya, keren banget. Anak-anak muda yang cowok cogan-cogan, yang cewek itu apa namanya tuh? Cecan, cantik-cantik gitu ya. Keren banget dan lagunya wow, sip ya. Hanya di Good News program. Begitu indah kasih-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan pada hati yang hancur. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Izinkan ku untuk mengenalmu. Ku ingin cari wajahmu. Bawalah aku lebih dekat ke dalam mesbah kudusmu. Semakin hari ku rasakan kehadiranmu sungguh nyata. Jangan tinggalkan hati ini yang kian mendekat. Begitu indah kasih-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan pada hati yang hancur. Ku serahkan jiwaku seutuhnya, karena dengan kuasa-Mu ku dapat tersembuhkan.
menginginkanku untuk mengenalmu. Ku ingin cari wajahmu. Bawalah aku lebih dekat ke dalam mesbah kudusmu. Semakin hari ku rasakan kehadiranmu sungguh nyata. Jangan tinggalkan hati ini yang kian mendekat. Begitu indah kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan pada hati yang hancur. Ku serahkan jiwaku seutuhnya, karena dengan kuasa-Mu ku dapat tersembuhkan. Oh, karena kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu. Bawalah aku lebih dekat kepadamu Tuhan, ke dalam mesbah kudus-Mu. Bawalah aku lebih dekat kepadamu Tuhan, ke dalam mesbah kudus-Mu. Oh, bawalah aku Tuhan, bawalah aku lebih dekat kepadamu Tuhan, ke dalam mesbah kudus-Mu. Oh, begitu indah kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan pada hati yang hancur. Ku serahkan jiwaku seutuhnya, karena dengan kuasa-Mu. Oh, begitu indah kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan pada hati yang hancur. Ku serahkan jiwaku seutuhnya, karena dengan kuasa-Mu ku dapat tersembuhkan. Oh, oh, ku dapat tersembuhkan. Intimately known. Ayo silakan duduk. Bergabung di Setting Good News Program. Wow, keren. Ini semua binaan dari ini ya? Binaan. Oh, binaan. Paguyuban.
paguyuban. Paguyuban. Klub pencapir, zaman dulu banget ya klub pencapir. Oke, juru bicara siapa? Sisil dan Arnold. Ya, Sisil. Kamu deh, Oke. kamu di antara mereka, kamu yang paling cantik. Oke. So nama grup kalian Intimately Known. Intimately Known. Oke, nah bisa diperkenalkan dulu satu persatu nih personelnya siapa aja? Oke, ini namanya Arnold Chandra, WL kita. Ini Mesa, rocker kita. Marcel, di bass, terus Bonnie. Sama ini Peter Laudek. Kalau misalnya berbicara tentang profesionalisme, menurut kalian ya, gereja itu atau dunia rohani menuntut atau tidak menuntut ke profesionalisme? Dibilang menuntut sih sebenarnya itu balik lagi, kalau menurut aku ya, balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya kalau kita bisa kasih yang terbaik untuk dunia, kenapa kita nggak bisa kasih yang lebih baik lagi buat Tuhan? Wow, keren. Tuh jawaban dengerin tuh. Itu hikmat namanya. Nah, kalau bedanya menurut Arnold nih, mungkin kalau misalnya kamu mungkin sering manggung atau apa gitu ya. Nah, dibandingkan dengan misalnya kamu bermain untuk misalnya ngafe atau mungkin untuk event dan kemudian kamu untuk nyanyi di gereja hari Minggu, sebenarnya perbedaan yang mencolok sendiri itu apa? Sebenarnya kalau dilihat-lihat nggak ada perbedaannya sih, maksudnya sebisa mungkin ya kayak tadi Sisil bilang, kita aja di dunia sekuler itu kita bisa kasih yang terbaik gitu kan tiap kali kita main ya. Sama halnya pas kita pelayanan, jadi sebenarnya justru kita pas lagi sekuler itu juga bisa dibilang pelayanan kan ya. I see, okay. Kita jadi nggak membeda-bedakan lah. Kita tetap kasih yang terbaik dimanapun kita. Di mana? Wah, karena saya dulu dasarnya dari sekuler ya, habis itu baru pelayanan, ya jelas deg-degan pas pelayanan. Oh gitu. Iya. Oke, boleh tahu kenapa? Yang paling obvious dulu ya, pas pengalaman pertama saya di pelayanan gitu di mimbar, terus ngelihat semuanya, wah serius banget nih, beda banget sama kalau di kafe kan orang lebih santai. Iya semuanya kayak udah siap-siap ngeliatin aja. Kalau overall nggak ada bedanya. Kita sama-sama tetap kasih yang terbaik sih. Good. Oke, bisa cerita tentang album kalian? Silakan. Desember kemarin kita launching album Intimately Known. Materi-materi lagunya dari kita sendiri, dari aku, dari Arnold, beberapa teman yang lain. Terus sekarang kita lagi tur-tur gitu ya. Ini album yang keberapa ya? Pertama. Oke. Good. Nah pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah album keberapakah Intimately Known yang dibawakan oleh mereka hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan mengirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, nama, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda mengirimkan jawaban lewat email sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Intimately Known. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Yang merubah bukan gereja, bukan dengan sistem, tapi firman Tuhan. Amin. Ya. Kita masih di Good News program membahas tentang becoming influential. Kembali kepada narasumber kita. Nah, Pak Raymond tentunya kalau di gereja Anda dikirimkan orang-orang yang pemain musik di kafe atau penyanyi di kafe, pasti dong pernah mengalami kasus-kasus di mana anak-anak muda ini gaya hidupnya juga nggak benar. Maksudnya mungkin ikut-ikutan minum, ikut-ikutan ngerokok. Gimana sebagai gereja bisa memberikan pengaruh yang positif sehingga mereka dengan sendirinya akan meninggalkan gaya hidup yang lama itu? Oke.
Pertama yang pasti kita acceptance mereka, tapi kita nggak approval mereka. Kemudian kita coba membangun relasi dengan hubungan dengan mereka. Dan saya sangat percaya bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Amin. Untuk merubah karakter, untuk merubah situasi. Jadi saya tidak beranjak, tidak memulai dari peraturan. So saya waktu bangun relationship, yang saya ajak kepada mereka adalah mau belajar firman Tuhan atau enggak. So kita lebih banyak investasi waktu kita di one-on-one discipleship, Bible study. Misalnya seperti apa? Ya, kita memang ada modul yang kita adaptasi, dan saya karena Jakarta ini susah sekali ya waktunya, dan mereka juga sibuk sekali. Nah itu caranya bagaimana untuk dari gereja dan terutama dari kita gembala, kita yang harus berinisiatif untuk menyediakan waktu lebih banyak buat mereka. One on one-nya sama Pak Raymond atau ada tim? Karena kita masih baru, saya dan wakil gembala saya, dan ada satu ketua cell group, kita mulai 3 orang, dan akhirnya sekarang sudah mulai banyak dari kita yang bisa ngajar one on one. Tapi kita lihat perubahan itu terjadi karena firman Tuhan. So bukan karena saya atau gereja memberikan peraturan, karena waktu kita menerima mereka, kebanyakan mereka agak-agak alergi dengan peraturan. Jadi untuk mendekati mereka yang kita bawa adalah pendekatan firman Tuhan. So waktu kita menyediakan waktu buat mereka, dan mereka akhirnya menyediakan waktu buat kami belajar firman Tuhan, disitulah mulai terlihat perubahan sedikit demi sedikit, dan beberapa di antara mereka yang berubah. Jadi saya nggak pernah suruh mereka untuk berhenti dari kebiasaan buruk mereka. Tapi saya cuma menyarankan, dan pada akhirnya mereka sendiri yang memutuskan. Apa bedanya untuk Anda tidak berhenti untuk menegur mereka atau menyuruh mereka berubah dengan pembiaran? Beda sekali ya pembiaran. Kalau pembiaran, kalau pembiaran kita benar-benar nggak peduli. Ya. Tapi kalau kita menegur, kita tetap kasih tahu secara umum aja positif dan negatifnya seperti apa. Tetapi kita lebih berpikir kepada menanamkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga memberikan kepercayaan mereka untuk satu kesempatan melayani Tuhan lebih. Jadi waktu dikasih tanggung jawab, dan waktu mereka tahu kebenaran firman Tuhan, decision itu dari mereka. Dan ini buat saya sifatnya lebih stabil daripada mereka berubah karena peraturan. I see. Jadi dengan cara itu gereja bisa berperan sangat kuat banget ya. Betul. Untuk menjadi membantu mereka menjadi positive influence tadi. Betul. Karena yang merubah bukan gereja, bukan dengan sistem, tapi firman Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan. Dan ini yang saya rindu memang buat generasi ini, karena yang saya bilang tadi, tampilan mereka boleh kelihatan kontemporer, tapi yang kita isi adalah hal-hal yang konservatif. So, kita ajarin mereka tentang firman Tuhan, kita ajarin mereka gimana harus berdoa, gimana membangun saat teduh, gimana berkumpul dalam cell group, ya, bertumbuh bersama-sama, itu yang paling penting. Dan banyak dari mereka yang datang kepada saya yang menyatakan bahwa mereka berubah. Jadi saya nggak pernah paksa-paksa mereka, cuma saya bilang udah mau sampai kapan sih begini lagi. Gitu. I see. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang becoming influential, bagaimana kita bisa memperlengkapi anak-anak muda seperti yang Bapak punya sebagai jemaat untuk bisa menjadi influential di dunia mereka masing-masing? Iya, kebanyakan mereka tetap bekerja di pekerjaan mereka, nggak cuma di musik ya, tapi ada beberapa pilar masyarakat yang mereka juga ada di sana. Dan waktu mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu kebenaran firman Tuhan, jadi waktu mereka menyadari bahwa karir mereka adalah bentuk pelayanan mereka kepada Tuhan, so mereka nggak akan macam-macam. So buat saya, waktu mereka bisa merubah hidup mereka, itu mereka sudah bisa memberikan teladan buat orang lain. Dan singkat cerita, banyak sekali dari teman-teman mereka yang akhirnya mau berubah karena melihat mereka. Melihat mereka. Dan mereka nggak yang datang langsung, harus baca firman Tuhan, nggak. Pertama bangun, sama dengan cara yang saya pakai. Jadi bangun jembatan, dan baru setelah diajak, baru pelan-pelan firman Tuhan dimasukkan. Wow, nice. Nah, beberapa orang nih, saya harap di gereja Anda mungkin nggak ada nih ya. Ada beberapa orang yang kami tahu, mereka mencoba untuk menjangkau ke dunia, masuk ke dalam dunia, dan kemudian masuk begitu dalam sampai mereka mungkin tersesat di sana. Ada yang beberapa yang puji Tuhan bisa kembali, kemudian ada beberapa daripada mereka yang bahkan tidak bisa kembali. Mereka hilang di dalam dunia, bahkan mereka
istilahnya terbawa begitu kuat arus dunia dan mereka istilahnya nggak tahu ada di mana gitu loh. Yeah. So menurut Anda bagaimana? Oke, ini bicara soal fondasi ya. Ya. Jadi kebanyakan memang beda sekali antara relevan dan kompromi. Relevan Ya. dan kompromi. Oke. Tipis sekali, cuma berbeda sekali. Kalau relevan adalah kita bisa menarik garis batas yang tegas Oke. kepada hal yang tidak baik, kita bisa katakan tidak, kepada yang baik kita bisa katakan ya. Kalau kompromi adalah kita jadi seperti mereka. Sementara firman Tuhan kan jangan jadi seperti dunia. Yes. Tapi we are in the world, but we are not of the world. Ya. Nah, Tuhan katakan juga dalam Yohanes bahwa mereka ini asalnya dari surga, tapi mereka ada di dunia, Tuhan kirim. Jadi kita coba merubah mindset tersebut kepada anak-anak didikan kami semua, kepada jemaat, sehingga waktu mereka ada di marketplace, mereka benar-benar jadi orang yang bisa mempertahankan prinsip dan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Awesome. Itu Ya, aja. good, Ya. good. Sehingga apapun yang terjadi ini antara mereka dengan Tuhan nantinya, Iya. gitu ya. Soalnya kalau mereka hanya bablas, ya kita juga nggak bisa bilang oh semuanya pasti berhasil. Ya, Betul. pasti ada yang bablas, ada yang nggak. Tapi buat saya adalah paling tidak gereja dan sebagai pemimpin rohani kita sudah memberikan dasar kebenaran firman Tuhan yang kuat. Karena di dasar yang benar kita tahu mau angin kayak apa datang juga, banjir kayak apa, Tuhan bilang rumah itu akan tetap berdiri. Oke, good. Ya. Praise the Lord. Oke, pemirsa sekalian kita tahu bahwa menjadi pengaruh itu nggak gampang memang ya. Dan apapun Anda, siapapun Anda, saya nggak tahu kondisi Anda seperti apa, tapi kalaupun hari ini adalah Anda punya masalah yang begitu dalam dan Anda tahu bahwa Anda memerlukan pertolongan, di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon, ataupun Anda bisa kirim email kepada kami, Anda bisa cek melalui kirimkan pesan kepada Facebook page kami, dan akan ada para pendoa yang akan berdoa bagi Anda. Saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa, dan doa orang benar, kata firman Tuhan, itu besar kuasanya. Hanya di Good News Program. Passionnya Tuhan itu pada jiwa-jiwa. So kalau gereja memang udah nggak ada passion buat jiwa, ya susah bagi dia untuk merubah mindset dia. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lebih berbicara tentang kasih karunia dan kapasitas yang kita punya dalam kehidupan kita. Kita akan kembali bersama dengan narasumber yang luar biasa. Nah, tadi di segmen sebelumnya berbicara tentang bagaimana kalau ada orang yang bisa sampai tersesat di jalan ya. Nah, mungkin di luar sana ada orang yang lagi nonton. Mereka dulunya berapi-api ikut Tuhan, tetapi karena satu hal dan yang lain, kita juga nggak tahu kenapa gitu. Mungkin mereka tersesat seperti di hutan rimba gitu. Nah, mungkin Tuhan sedang bekerja dengan cara yang kita nggak bisa mengerti. Apa nasihat Anda supaya orang itu bisa punya keberanian dan percaya diri untuk kembali meresponi dengan cara yang benar? Gitu. Dia harus mengerti bahwa Tuhan itu tetap sayang sama dia. Tuhan itu menerima dia apa adanya, bahkan lebih daripada gembala atau gereja dan yang lain-lain sebagainya. Yes. Jadi perlu keberanian untuk memutuskan, ya, untuk datang kepada Tuhan. Ya. Perlu juga dari gereja punya hati yang lebih besar untuk bisa menjangkau. Jadi nggak bisa cuma satu arah, tapi harus dua arah. Jadi dari gereja juga harus punya hati yang lebih besar untuk terima mereka, sama seperti perumpamaan tentang anak yang hilang.
Ya. Si bapak setiap hari dia duduk, bahkan dia lagi duduk dari jarak jauh, dia udah lihat anaknya pulang, dia lari. So, bukan dia tunggu anaknya sampai ke dalam. So, harus ada effort juga dari gereja, menjangkau. Proaktif ya? Proaktif. Tapi juga dari mereka yang terhilang sana, ketahuilah bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah berkesudahan. Seperti tadi Pak Daniel bilang, kemurahan Tuhan itu nggak bisa kita pikirkan betapa besarnya. Jadi mereka juga harus paling tidak punya keinginan untuk datang dan berubah. Itu mungkin agak sedikit susah kalau kita bicara dalam konteks gereja yang lebih tradisional, yang cara berpikirnya lebih kolot. Betul. Gitu ya. Kalau ngelihat anak-anak yang sudah lari ke dunia, mungkin mereka udah nggak mau daripada nanti kamu bawa influence yang negatif masuk ke gereja saya. Itu bagaimana mendobrak paradigma seperti itu? Sebenarnya kita harus balik kepada hatinya Tuhan Yesus sendiri ya. Passionnya Tuhan itu kepada jiwa-jiwa. So kalau gereja memang udah nggak ada passion buat jiwa, ya susah bagi dia untuk merubah mindset dia. Karena buat saya gereja itu bukan organisasi, tapi gereja itu adalah organisme. Jadi kita perlu membangun hubungan. Sama kayak kita membangun hubungan dengan Tuhan. Gereja juga yang harus dilakukan adalah membangun hubungan. Jadi harus terbuka, harus berusaha. Selama mindsetnya tetap ada dalam batasan-batasan peraturan dan organisasi, saya rasa susah sekali untuk menumbuhkan passion. Tapi kalau passionnya memang buat jiwa, mau kemana aja, Tuhan bilang satu domba hilang pun dicari. Ya, betul. Ya, apalagi Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk mencari orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Orang yang sakit. So Bukan kalau gereja cuma mau terima orang-orang, tapi orang yang penuh dengan dosa bahkan. Betul. Oh, luar biasa banget. So mindset itu perlu berubah. Ya, karena hidup kita nggak akan pernah berubah sampai cara berpikir kita berubah. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya, berhubungan dengan apapun yang sedang terjadi di negeri kita, gitu nggak? Bisa nggak apa yang kita bicarakan ini mungkin nggak menjawab dari masalah-masalah yang ada gitu. Jemaat Antioquia itu adalah jemaat yang pertama kali mendapatkan kehormatan disebut sebagai orang Kristen. Dan mereka, sebutan Kristen itu datangnya bukan dari dalam mereka, tapi dari orang-orang yang ada di luar mereka. So tugas kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saya rasa nggak lebih adalah bagaimana kita tetap bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Kita bisa tetap melakukan hal yang benar meskipun itu nggak populer, ya. Dan kita harus bisa berkata ya kepada kebenaran dan bisa berkata tidak kepada dosa. Jadi kalau orang yang punya prinsip kuat, orang yang punya nilai yang tinggi, itu menarik banyak orang. So pada akhirnya kebenaran itu yang menang. Jadi seperti itu. Jadi buat saya nggak usah terlalu ribut-ribut bagaimana berpikir, buat strategi. Jadilah orang Kristen yang benar sesungguhnya. So, sehingga orang-orang bisa ngelihat dan orang menyebutkan mereka beda karena mereka orang Kristen. Apapun yang akan terjadi. Apapun yang akan terjadi. Awesome. Good. Praise the Lord. Oke, kita akan break sejenak ya. Nah, pemirsa, sebelum break ada seorang ibu yang mengirimkan SMS dari Kupang, NTT. Di mana beberapa saat yang lalu kami mendoakan dan setelah didoakan dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, puji Tuhan, saya seorang ibu di Kupang NTT, saya telah diberkati Tuhan sehingga hutang saya bisa terbayar dengan lunas. Berkat dukungan doa dari Good News sehingga saya mengalami terobosan. Terima kasih and God bless you. God bless you too, Ibu. Masih adakah di antara saudara yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali lagi dalam Good News program. Ingat, Yesus Kristus sudah menjadi contoh yang baik. Dia adalah anak domba Allah yang diutus daripada Bapaknya. Kerajaan surga mengutus dia. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar?
Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Masih bersama kami di Good News program Becoming Influential. Langsung kembali kepada narasumber kita, Pak Raymond. Nah, Pak Raymond bisakah memberikan kata-kata dorongan khususnya kepada gereja yang sedang menonton gitu ya, bagaimana gereja di zaman yang sekarang ini bisa lebih memberikan pengaruh dan bisa lebih menjadi berkat khususnya di bangsa dan negara kita saat ini? Iya, buat gereja, buat saya, balance is the key. Jadi, punyalah passion kepada jiwa-jiwa, coba mengubah mindset untuk lebih terbuka kepada dunia, jadi cutting edge, tapi di waktu yang sama, harus lebih kuat di dalam Tuhan, lebih benar-benar mengandalkan firman Tuhan, dan kontemporer dan konservatif itu harus balance. Jadi, buat saya itu, mungkin buat beberapa gereja agak susah, tapi cobalah. Karena selama kita punya passion buat jiwa-jiwa, Tuhan katakan apapun akan kita lakukan untuk merebut jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Karena satu jiwa ini berharga di mata Tuhan. Oke. Terima kasih sekali atas kedatangan Anda. Kami sangat berkati dan juga tim Anda. Terima kasih. Terima kasih, nanti next time. Senang sekali. Waktu kembali di Good News program. Thank you. Thank you, Pak. Thank you. Tuhan berkati. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama daripada Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Satu ayat firman Tuhan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Nah, pemirsa sekalian, firman Tuhan ini Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Kepada kita yang berkata bahwa kita adalah pengikut jalan kebenaran, yaitu orang-orang Kristen. Yang kedua bagi kita para hamba-hamba Tuhan, ya, para pemimpin-pemimpin rohani. Dan yang ketiga yaitu kita yang disebut sebagai badan organisasi gereja. Tadi narasumber sudah mengatakan bahwa gereja sebenarnya bukan berbicara masalah organisasi, tetapi organisme. Karena kumpulan daripada orang-orang percaya atau disebut eklesia. Ya. Nah, daripada ketiga kelompok ini, saya percaya bahwa Tuhan Yesus berkata kepada kita. Nah, dunia adalah tempat kita berada. Ini nggak bisa dipungkiri. Kita nggak hidup di bulan gitu ya. Kita nggak bisa istilahnya keras kepala mau menang sendiri, karena jelas perintahnya, commandment-nya, apa yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita ingat bahwa kita diutus. Katakan, aku diutus. Miliki mentalitas bahwa orang yang diutus, bahwa Anda bukan the lone ranger. Anda bukan orang yang punya misi pribadi, ambisi pribadi tentang apapun yang sedang dilakukan di dalam dunia ini. Tetapi ada satu perintah dari atas kerajaan surga. You are the ambassador of the kingdom of God. Anda adalah duta besar daripada kerajaan surga. Ini penting sekali. Sehingga pada waktu Anda pergi, Anda bergerak. Rasul Paulus mengatakan, I move in him, gitu ya. Aku bergerak, aku berpikir, aku makan, aku tidur, aku mandi, bahkan aku berelasi. Ini dengan satu pemikiran bahwa aku adalah duta besarnya kerajaan surga. Jadi dengan mentalitas seperti ini, tentunya kalau Anda menjadi duta besar dalam suatu daerah, tentunya Anda harus beradaptasi, mengerti kultur budaya setempat daripada tempat-tempat itu, ya. Nah, dengan jelas di sini dikatakan bahwa ada serigala, ya, dan kemudian tetapi untuk itu dia memperlengkapi kita pula. Caranya adalah kamu harus cerdik. Nah, menjadi cerdik tentunya bukan sesuatu yang tidak mudah sekali, pemirsa sekalian, ya, karena ini berurusan dengan adanya kasih karunia dalam kehidupan kita, adanya talenta yang kita punya di dalam kehidupan, tentunya juga bagaimana kita ini bisa beradaptasi. Dikatakan cerdik apabila kita mau bertumbuh. Pada waktu kita mau bertumbuh, kita akan berbicara masalah bagaimana kapasitas teritorial kita akan diperlebar. Nah, ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita di zaman ini. Di dalam bangsa ini berbagai macam masalah itu ada. Di dalam bangsa ini ada banyak sekali kota, ada banyak sekali suku, ada banyak sekali keluarga-keluarga. Nah, coba bayangkan kalau misalnya Anda
Anda adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan Anda memegang satu kunci yang akan bisa membawa satu perubahan. Nah, di sini dikatakan bahwa kuncinya ternyata adalah pada waktu Anda berhubungan dengan para serigala-serigala itu. Orang-orang yang begitu buas, orang-orang yang begitu marah, orang-orang yang tidak punya tujuan hidup. Mereka yang begitu istilahnya mau menghancurkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Di sini dikatakan kalau kamu cerdik, maka kamu akan menjadi seperti ular. Ya, jadi dikatakan seperti ular. Ular tuh istilahnya melihat gitu, lihai gitu ya. Lihai itu memang benar memiliki konotasi yang sedikit negatif. Tetapi at the same time, pada saat yang bersamaan kamu tulus seperti merpati. Nah, pada waktu kamu tulus seperti merpati ini semestinya berbicara masalah hati. Pemirsa sekalian ya. Kalau kita berbicara masalah hati, ini urusan antara kita dengan Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan mengatakan siapa yang tahu isi hati manusia kecuali orang itu dan Roh Kudus, pemirsa sekalian. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita harus mempunyai suatu relasi yang konstan dengan Tuhan. Miliki fellowship. Anda harus tetap belajar firman Tuhan. Anda nggak bisa berkata saya sudah selesai kok membaca daripada kitab Kejadian sampai Maleaki, Matius sampai Wahyu sudah selesai 2 kali, 3 kali. I have enough. Saya cukup gitu. Tidak cukup. Anda terus akan bertumbuh. Pada waktu Anda merasakan Anda sudah mencapai satu level tertentu, ternyata pada waktu Anda baca ulang firman Tuhan itu adalah hidup gitu ya. Roti yang hidup, air yang hidup, yang sanggup meliuk-liuk, mengikuti dinamika daripada perkembangan kehidupan Anda, masalah-masalah yang Anda hadapi. Nah, itu kemudian akan menjadi begitu hidup di dalam kehidupanmu, akan membawa Anda kembali ke titik nol kehidupan di level yang baru. Nah, pada waktu Anda kembali menyadari bahwa aku di titik nol, di dalam level kehidupan dimensi yang lebih tinggi, pada waktu Anda mulai kembali membaca firman Tuhan, di sana Anda akan merasa kembali, hebat sekali firman Tuhan ini. Benar-benar hidup dalam kehidupanku dan kemudian membuat aku bertumbuh. Dan kemudian di sana aku tahu caranya bagaimana aku harus menghadapi dunia. Serigala-serigala yang buas, tetapi di sana dikatakan bahwa kita adalah domba. Ingat, Yesus Kristus sudah menjadi contoh yang baik. Dia adalah anak domba Allah yang diutus daripada Bapanya. Kerajaan surga mengutus dia. Dia sudah membuktikan bahwa dia punya tujuan yang luar biasa. Dan sekarang misi ini diserahkan kepada kita. Kalau kita mau berpartner dengan Roh Kudus, saya percaya tantangan masalah apapun, justru Anda memegang kunci perubahan daripada kota di mana Anda tinggal. Anda memegang kunci perubahan di mana provinsi di mana Tuhan tempatkan Anda. Dan Anda pun memegang kunci perubahan di bangsa di mana Tuhan izinkan Anda lahir pada saat ini. Maukah Anda tertantang untuk menjawab hal itu? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Engkau yang tahu bahwa orang-orang atau gereja, pengikut daripada Tuhan, domba-domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Tuhan, aku berbicara kepada mereka, aku melepaskan kasih karunia-Mu. Tuhan, lawat mereka untuk mereka mau bangkit dan berani menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang fleksibel. Kami tidak mau berkompromi dengan dunia ini, Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, kasih karunia-Mu akan membentengi kami. Terima pemirsa sekalian, aku memberkati kehidupanmu. Apapun yang masalah yang kau hadapi, ingat, kerajaan surga lebih besar daripada masalahmu. Tuhan kita yang tinggal dalam dirimu itu jauh lebih perkasa, jauh lebih besar. Oleh karena itu, biarlah kasih karunia Tuhan, kuat kuasa daripada Roh Kudus, menjangkau, melawat, memberkati saudara, menjawab setiap pokok-pokok masalah daripada kehidupanmu, menjawab keinginan hatimu yang terdalam. Terima pemirsa sekalian, yang sakit sembuh sekarang dengan bilur-bilurnya Yesus, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Aku perintahkan tubuhmu yang sakit sembuh. Engkau yang miskin bahkan engkau diberkati dan diubah hidupmu sehingga engkau akan menjadi pusat pengaruh kerajaan surga di tengah-tengah dunia engkau ditempatkan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya Anda diberkati sama seperti kami juga diberkati di studio. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa hanya untuk berjumpa dengan Anda kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net. Dan juga subscribe di channel daripada YouTube kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
was blind, now I see. I was deaf, now I hear your voice. I was weak, now I'm strong. I was poor, now I have you in me. So here I am, just take over my life. It is you, my everything. Lord, I love you. Lord, I need you in my life, in my life. Lord, I need you in my life. Holy Spirit, let your power fill my heart, fill my heart. Forever I love you, Lord. I was weak, now I'm strong. I was poor, now I have you in me. So here I am, just take over my life. It is you, my everything. Lord, I love you. Lord, I need you in my life, in my life. Lord, I need you in my life. Holy Spirit, let your power fill my heart, fill my heart. Forever I love you, Lord. So here I am, just take over my life. It is you, my everything. Lord, I love you. Lord, I need you in my life, in my life. Lord, I need you in my life. Holy Spirit, let your power fill my heart, fill my heart. Forever I love, Lord, I love you. Lord, I need you in my life, in my life. Lord, I need you in my life. Holy Spirit,